하나, 둘, 셋. 수술비는 얼마 정도? 1,900. Halo, apa kabarnya? Annyeonghaseyo. Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya semuanya. Kali ini kita akan mengulas film komedi romantis Korea yang berjudul 200 Pounds Beauty. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe-nya dong dan nyalakan loncengnya. Oke, yuk kita mulai. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Kang Hana yang sering dibully karena kelebihan berat badan. Dia tidak percaya diri dengan penampilan fisiknya, tapi dia diberkati suara indah. Kang Hana selalu gagal mendapatkan cinta, sehingga akhirnya memutuskan operasi plastik drastis untuk menggapai mimpinya. Hana mencintai Sang Jun, seorang produser di tempat kerjanya. Hana mendatangi seorang dukun, meminta peruntungan agar Sang Jun bisa mencintainya. Tapi dukun tersebut meledeknya dan hanya memberinya sebuah jimat. Hana yang ceroboh menghancurkan tempat si dukun tersebut. Hana tinggal seorang diri ditemani oleh anjingnya, Sarang. Dia mempunyai seorang bapak yang sedang sakit dan tinggal di rumah sakit jiwa. Dengan berbekal suara indahnya, Hana menjadi seorang pemuas nafsu para lelaki hidung belang melalui telepon. Hana juga menjadi seorang daber untuk seorang penyanyi terkenal, Amy, yang sedang melejit namanya berkat suara indah Hana. Hana akan berada di belakang panggung dan mengisi suara Amy yang pas-pasan sambil memandangi Sang Jun. Sahabat dekatnya, Jungmin, juga bekerja sebagai backing vokal Amy. Terjadi kecelakaan yang menimpa Hana. Panggung tempat Hana berdiri ambruk karena dia terlalu asik berjoget. Hana. Sang Jun sangat mengkhawatirkannya sampai-sampai ia memeluk Hana dengan erat. Sang Jun selalu memperlakukan Hana dengan istimewa, sehingga Hana salah paham. Dia merasa Sang Jun tertarik padanya. Hana mencurahkan perasaannya kepada Jungmin tentang kebaikan Sang Jun dan juga tentang cinta pertamanya. Cinta pertamanya membuatnya merasa tidak pantas untuk cinta dan diet. Sepulangnya, mereka memutuskan untuk membuat tato kembar, Hakuna Matata, yang menurut kepercayaan orang Afrika sih, ini akan mengabulkan permohonan mereka. Suatu hari, Hana mendapat undangan pesta ulang tahun Sang Jun. Hana mendapat baju gaun merah yang kekecilan. Jungmin sudah menasihati Hana untuk tidak memakainya. Tapi karena baju itu dari Sang Jun, Hana pun memakainya. Hana dipermalukan Amy di pesta tersebut. Dia pergi ke kamar mandi dan mendengar percakapan Amy dan Sang Jun. Amy menghina Hana karena mencintai Sang Jun. Sang Jun meminta Amy bersikap baik kepada Hana karena Amy memerlukan suaranya. Gemes deh sama perempuan modelan gini. Hana pulang dengan perasaan sedih. Dia terbaring merenungkan hidupnya. Saat itu dia ingat akan pelanggannya yang selalu menelpon dia. Hana mendatangi dokter tersebut, mengancam dia akan membuka aib dokter tersebut jika dia tidak mengoplas seluruh badannya. Dokter pun akhirnya menyanggupi. Sebelum operasi, Hana membuang semua hal tentang Hana yang dulu. Membuang bajunya, makanannya, bahkan anjingnya Sarang. Waktu operasi pun tiba. Hana bersiap-siap operasi. Seperti apa rupanya nanti?
sedang mencari Hana. Semua pekerjaan tertunda karena tidak adanya Hana. Suel semua. Dalam kesendiriannya, Hana berjuang untuk olahraga, memperindah tubuhnya. Setahun lewat sudah. Saat yang ditunggu pun datang. Hana melihat wujud barunya. Sangat sempurna, luar biasa. Sungguh berubah 360 derajat dari Hana yang dulu. Hana sangat berbahagia. Tapi dia masih mencintai Sang Jun dan melihat Sang Jun dan Amy di sebuah mall. Ketika dia sedang mengikuti Sang Jun, ada seseorang yang terpesona karena kecantikannya. Si pemotor pun terjatuh. Hana dan Sang Jun ingin menolongnya, tapi Hana gelagapan karena takut Sang Jun mengenalinya. Ketika sangat berbahagia itu, dia tidak sengaja menabrak mobil di depannya. Orang yang tadinya marah setelah melihat Hana langsung terpesona. Juga para polisi yang melihatnya. Tidak ada yang menyalahkannya. Saat itulah Hana tahu, menjadi perempuan cantik itu, semua orang akan sayang padanya. Polisi meminta SIM Hana yang fotonya sangat berbeda dengan aslinya. Dibawalah dia ke kantor polisi. Jungmin menjemputnya, tapi ia tidak mengenali Hana. Setelah melihat tatonya, barulah Jungmin percaya. Jungmin bercerita jika Sang Jun dan seluruh kru berusaha mencari Hana. Album kedua Amy ditunda karena mereka tidak bisa mencari pengganti dubber untuk Amy. Hana bilang jika ia mau mencobanya kembali ke studio dan menjadi dubber untuk Amy. Hana mengikuti audisi dubber untuk Amy, mengubah namanya menjadi Jennie. Semua orang menyukainya. Sang Jun mengenali Hana yang pernah menguntitnya di mall. Sang Jun pun langsung menawarinya sebuah kontrak. Bukan lagi menjadi seorang dubber, tapi seorang penyanyi solo. Iklan Hana di mana-mana. Amy menjadi gila karenanya. Dia berusaha mencari Hana dengan cara terus mendatangi ayah Hana di rumah sakit jiwa. Hana berlatih menyanyi dengan Sang Jun. Sang Jun memperlihatkan Hana video Hana yang dulu. Sang Jun bilang ia sangat menyukai Hana yang selalu menyanyi dari hatinya, tidak memperdulikan penampilannya saja. Di pesta peluncuran album Hana, Amy yang sirik padanya sengaja membawa ayah Hana ke pesta itu. Hana yang takut penyamarannya terbongkar, membuang boneka ayahnya. Sang Jun mendorong ayahnya hingga terjatuh dan Hana tidak berbuat apa-apa. Hana bilang kepada Sang Jun bahwa dia tidak mengenal pria itu. Jungmin yang kesal lalu menyelamatkan ayahnya. Setelah pesta berakhir, Sang Jun sudah mengetahui rahasia Hana. Tapi Sang Jun tetap meminta Hana konser sebagai Jennie karena tidak ada yang tahu. Hana memberitahu Sang Jun bahwa alasan Hana melakukan operasi plastik adalah karena Hana mencintai Sang Jun. Hari konser pun telah tiba. Beberapa saat sebelum konser dimulai, ada yang mengirimkan surat kepada pemilik rekaman bahwa Jennie adalah Hana. Sang Jun dan Hana dipanggil dan diminta untuk membatalkan konsernya. Sang Jun menolak dan Hana tetap melakukan konser sebagai Jennie. Walaupun Hana berat untuk melakukan konser, Sang Jun tetap meyakinkan Hana. Konser pun dimulai. Akan tetapi Jennie aka Hana tidak bernyanyi. Dia hanya diam 1000 bahasa karena berkecamuk di hatinya bahwa dia Hana bukan Jennie. Jennie akhirnya mengakui di atas panggung bahwa dia adalah Hana. Sang Jun pun mensupport Hana dengan memberikan video Hana yang dulu.
Semua penonton pun menangis atas kejujuran Hana dan meminta Hana terus bernyanyi. Akhirnya konser pun berhasil. Jennie hilang dari peredaran. Yang tertinggal hanyalah Hana. Penggemar Hana pun semakin bertambah. Hana akhirnya bisa berbahagia dengan menjadi diri sendiri, mendapatkan semua miliknya yang pernah hilang, termasuk mendapatkan sarang dan Sangjun. Segitu dulu ulasan cerita dari kita. Jika ada film yang mau kita ulas, ditunggu komennya di bawah ini ya. Dadah!